balik lagi dalam podcast Akrab Bersama oleh mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Nah, seperti yang kalian tahu, podcast ini merupakan program terbaru dari mahasiswa pendidikan seni pertunjukan yang dimana dalam ajang promosi Sentra Tasik Berkarya. Jadi di sini kita akan mendatangkan para bintang tamu dan akan membahas terkait seperti apa sih pementasan dan proses latihan dari Sentra Tasik Berkarya. Dan setelah minggu kemarin kita udah kedatangan bintang tamu dari dosen pengampu mata kuliah manajemen pagelaran seni. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, dosen pagelaran seni yaitu Ki Sulisno dan Ibu Sherly Nur Hikmah. Selamat datang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke deh. Nah, akhir-akhir ini gimana nih kesibukan Ibu dan Bapak sebagai dosen? Kesibukannya di luar dosen sebetulnya. Ini kan sudah di akhir ini ya, akhir semester tinggal kasih nilai saja. Jadi kalau apakah mau C atau D. Oh, waduh. Harus A dong, Pak. Ini mengulang ya, Pak. Apa harus mengulang? Oke, berarti saat ini kesibukan penginputan nilai ya, Pak, Ibu. Oke deh. Nah, terus Bapak kan di sini dan Ibu juga posisinya sebagai dosen pengampu ya, Pak. Ibu sebagai manajemen pagelaran seni ya. Gimana sih pandangan Bapak dan Ibu untuk SB tahun ini yang lebih fokusnya di pagelaran seninya? Yang jelas saya kan dari awal ya, ada Bapak. SB tahun 2010 sampai sekarang. Ya, artinya saya selalu memantau dan di setiap SB itu selalu ada yang berbeda, itu pasti. Kemudian juga alhamdulillah selalu ada peningkatan itu. Nah, kemudian bedanya sebetulnya juga banyak, bahwa dulu itu SB itu diselenggarakan oleh mata kuliah manajemen, belum ada pagelaran. Nah, baru dalam 2000 berapa itu sekitar 3 tahun terakhir itu baru dipisah, ini SB pagelaran, ini manajemennya, supaya lebih bagus lagi ya. Jadi yang menangani pagelaran ya pagelaran, sementara yang manajemen dia mengurusi bagaimana karya ini bisa dinikmati oleh publik, bagaimana menghubungkan antara publik dengan karya seni ini, termasuk sponsor. Iya, betul banget. Nah, kalau menurut Ibu Sherly gimana nih pandangan Ibu terhadap SB? Oke, kalau menurut saya, berhubung saya dosen baru ya Pak Sulis dan diamanahkan untuk menjadi tim teaching dengan Pak Sulis di SB ini sendiri, untuk yang saya ketahui baik itu dari rekan-rekan dosen maupun cerita-cerita dari mahasiswa, tentunya SB ini suatu bentuk output dari program studi kita untuk masyarakat. Jadi kita tidak hanya membuat karya untuk mata kuliah saja, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat. Dan tentu menurut saya sendiri juga SB ini banyak ya manfaatnya. Tidak hanya meliputi karya-karya saja, tetapi juga ada yang namanya nilai-nilai sosial bagaimana antar tim produksi itu sendiri bisa berdamai dan menyatukan visi ya kan mahasiswa kita untuk membuat garapan. Terus juga ada nilai yang menanamkan bagaimana mereka bisa negosiasi dengan siapa, baik dengan dosennya juga dengan kalangan di bawah, dengan adik-adik tingkatnya, di mana adik-adik tingkat dilibatkan sebagai talent di sini. Nah, itu baik sekali, saya rasa tidak hanya kepada seninya maupun karyanya, tetapi juga kepada nilai-nilai sosialnya itu sendiri. Ya, itu sih kalau pandangan saya. Oke deh, berarti SB ini bukan sekedar pementasan tapi media pembelajaran juga Bu ya Pak ya untuk mahasiswanya gitu. Oke deh. Nah, dalam suatu pementasan pasti itu ada penyelenggaranya ya. Nah, jadi di balik pementasan ini siapa sih yang terlibat di baliknya gitu loh Pak Ibu? Kan ini ada 2 mata kuliah yang menaungi Sentra Tasik Berkarya itu. Mata kuliah pagelaran dan mata kuliah manajemen. Ya, pagelaran itu ya yang menyiapkan karyanya itu hingga layak untuk ditampilkan. Nah, yang kedua manajemen yang ngurusi kepengelolaan. Ya, seperti itu. Dan termasuk bagaimana ini bisa dijual ya, tanda petik bisa dapat sponsor, ada pihak-pihak yang turut membantu. Nah, ini kan penting. Iya, betul. Oke, berarti ada 2 angkatan Pak ya yang terlibat di belakangnya yang ngambil mata kuliah manajemen dan juga pagelaran seni Pak ya. Ya, kan begini.
membuat karya itu sama dengan membuat masakan. Kita membuat menunya, kemudian menu ini mau disajikan ke siapa. Nah ini kan ada pihak yang akan makan menu itu, ada penonton, kemudian bahkan juga ada pihak ketiga, ada sponsor yang mereka perlu dilibatkan supaya ini betul-betul sebuah ruang bersama ya, jadi pesta bersama ya, semua mendapatkan kenikmatan dari karya ini. Jangan sampai makanan dibuat dimakan sendiri. Iya, berarti harus bisa disajikan Pak ya, makanan tersebut. Dan kita harus tahu siapa yang akan makan menu itu. Jadi penontonnya bagaimana karakteristiknya. Tidak hanya mahasiswa pagelaran dan manajemen, adik-adiknya dilibatkan sebagai talent. Jadi benar-benar program studi pendidikan seni pertunjukan terlibat secara keseluruhan. Ya, juga ini untuk prosesnya regenerasi ya. Jadi mereka akan punya pengalaman awal dan nanti akan tahun berikutnya mereka sudah siap untuk menjaga kesinambungan. Ini yang penting. Oke deh, keren banget. Nah, terus Bapak dan Ibu kan sini posisinya sebagai dosen pengampu pagelaran seni, Bu ya. Pak ya, jadi kami kan saat ini lagi menempuh pendidikan atau mata kuliah manajemen. Jadi yang artinya nanti kami akan ngambil mata kuliah pagelaran seni. Jadi apa sih yang harus kami persiapkan nih sebelum kami mengambil mata kuliah pagelaran seni? Ya harus tahu sendiri tentang sebuah karya ya. Jadi pertama menu, ketika kita sama dengan membuat masakan, ini minuman apa ini? Kopi ini bahan dasarnya apa? Nah, kemudian mau disajikan kepada siapa? Ya, nah kalau kita karena mata kuliah kita kan ada musik, tari dan drama ya. Ini bahan yang kita miliki diolah, kemudian ini kan hanya soal bunyi. Kalau musik itu, tari itu hanya gerak, tapi bagaimana dalam kesenian kan juga ada aspek-aspek sosial. Jadi apa yang mau diangkat? Ya, tema-tema kan selama ini kita mengangkat tentang harus potensi Kalimantan Selatan ya, ada mitologi, ada legenda-legenda, ada sejarah ya, dan lain-lain yang itu bisa diolah. Itu bahan baku yang kemudian ini mau disajikan kepada siapa? Siapa yang akan nonton, bagaimana mereka, termasuk dalam konteks apa karya itu disajikan ya. Misalnya sekarang kita mau mengangkat tentang Hasan Basri. Hasan Basri adalah tokoh, selain pejuang kemerdekaan juga tokoh pendidik. Beliau adalah rektor pertama Universitas Lambung Mangkurat. Sehingga ada visi pendidikan yang mau kita sampaikan. Ya, jadi bagaimana visi itu disampaikan kepada penonton. Nah ini yang juga penting. Oke, berarti menambahkan selain apa yang harus kita persiapkan selain karyanya, juga yang pasti perhitungan apa di sini, yaitu perhitungan durasi. Kalau teman-teman dari SB yang ada saat ini merasa apa ya bahasanya berkerjaan dengan waktu tuh. Nah, tapi kalau teman-teman yang manajemen saat ini kan masih cukup waktu saya rasa. Jadi jangan menunggu mengambil mata kuliah baru memikirkan. Kan satu kelas nih, satu angkatan. Jadi kalau bisa ya dari sekarang udah cari-cari referensi dan satukan visi, kira-kira nanti kita akan garap apa sehingga nanti ketika waktunya perkuliahan berjalannya jauh lebih lancar, seperti itu. Nah selama ini kan kendala kita juga di soal waktu ya, karena misalnya kita mau bekerja sama dengan lembaga, apalagi lembaga pemerintah yang mereka punya sistem anggaran tahunan. Ya juga perusahaan-perusahaan biasanya mereka buat tahun anggaran itu 1 tahun, sehingga kalau kita ingin masuk mendapatkan misalnya sponsor, nah kita harus masuk 1 tahun sebelumnya, ya memberikan sponsor apa proposal, supaya proposal itu menjadi bahan mereka, tahun depan ada sponsor, ada proposal ini, bagaimana mereka buat program kerjasama dengan kita. Nah ini kan juga harus disiapkan. Nah itu kendala karena ini bagian dari mata kuliah yang biasanya kan baru ketika sudah mengambil mata kuliah itu baru dimulai, padahal mestinya sebelumnya itu sudah mulai harus saat ini kan ada pra itu. Teman-teman kan sudah di manajemen nih. Nah udah tahu nih dapurnya bagaimana. Ya apalagi penyelenggaraan SB itu di akhir tahun, waktu-waktunya anggaran itu habis. Udah tutup buku. Tutup buku. Nah itu yang jadi persoalan.
Oke, berarti yang harus dipersiapkan tuh kita udah mulai dari sekarang Bu ya, Pak ya, kalau bisa biar nggak keteteran banget untuk waktunya juga gitu. Oke deh, nah sekarang saya mau tanya lagi nih, tapi mungkin setelah ini bakal kayak agak curhatan ya. Tapi sebelumnya boleh banget Ibu dan Bapak minum dulu kopi yang ada di depan sini. Kebetulan banget kita dapat sponsor, dapat dukungan dari Naraya Coffee yang pastinya enak banget nih kopinya nih. Gimana rasanya Pak? Nih, belum ngopi. Enak Pak ya? Kalau boleh lagi nanti. Ada yang perlu dibawa pulang kan? Kayaknya setelah ini ya Pak ya. Enggak nyaman. Soalnya saya kalau merasakan hal-hal yang nyaman jadi ingat anak. Ingin berbagi sama anak. Jadi pengen bawa pulang. Oke deh. Wah, Yakin mantap. mantep nih. Apa Naraya Coffee. Oke deh. Cocok nih buat nemanin nyantai-nyantai. Cakep. Nah setelah udah minum-minum, udah tenggorokannya udah lumayan nyaman, sekarang kita lanjut kali ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu, di sini kan Bapak dan Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah Pagelaran Seni, yang pastinya udah menghadapi seperti apa karakter para mahasiswanya. Jadi ada nggak sih keluhan dari para mahasiswanya selama menjalani perkuliahan Pagelaran Seni? Keluhan itu biasa saja. Karena karakteristik mata prodi kita ya, karakteristiknya seni itu kan harus ada proses-proses latihan yang itu ya, kalau ingin membuat karya yang bagus yang besar memang perlu proses. Proses hasil tidak akan mengkhianati proses itu ya. Jadi kalau ingin hasilnya yang bagus memang harus prosesnya berat dan itu yang harus dilalui, dan proses itulah yang akan mendewasakan Anda, termasuk mensolidkan sebetulnya. Jadi ketika ini masa kuliah itu masa-masa yang sebetulnya menyenangkan ya. Jadi ketika Anda selesai itu, Anda tidak akan lagi mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi ini akan menjadi pengalaman penting yang sangat berharga. Ya. Benar Pak. Kembali tadi yang sempat saya sampaikan waktu ditanya apa yang harus disiapkan. Nah, selain waktu, selain apa yang mau digarap, yang ketiga adalah mental. Karena ini karya besar sehingga yang perlu disiapkan itu mental dan mindset setiap mahasiswa. Kenapa? Karena ini karya besar, otomatis kan kerjanya tim. Iya betul. Tim besar. Nah, yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa itu bagaimana mereka meredam emosi, menurunkan ego, agar apa? Kembali kepada tujuan utama. Ini kita mau ngapain? Kita mau membuat apa? Sehingga bisa berdamai dengan segala situasi. Ya kalau tadi seperti Pak Sulis bilang, setiap generasi selalu ada cerita manis di baliknya. Tapi itu yang akan menjadi kekuatan dan yang akan dirindu-rindukan mungkin setelah lulus. Jadi kenangannya. Benar. Jadi SB sendiri ini diciptakan bukan hanya setelah proses ada karya udah tidak, tapi bagaimana kegiatan ini bisa menjadi bekal ketika mahasiswa itu lulus, karena nanti di dunia nyata dalam pekerjaan tidak selalu berjalan mulus seperti itu ya nggak sih? Iya betul, ya kan? Cakep. Ya, jadi proses SB ini nggak berhenti sampai sini aja Bu ya, tapi bakal berkelanjutan juga yang pastinya bakal berguna gitu di masa depan gitu. Iya, dan kami berharap juga alumni misalnya bisa ada kesinambungan ini ya. Misalnya ini kan yang SB ini adalah karya-karya mahasiswa, menjadi pengalaman yang saya berharap juga di daerah-daerah itu ada komunitas alumni yang kemudian dia juga meneruskan proses gitu. Jadi supaya karya-karya besar ya seperti SB itu tidak hanya ada di kampus tapi juga di masyarakat yang digawangi oleh para alumni kita itu. Betul, keren banget nih. Nah terus ada nggak sih dari Bapak atau Ibu harapan untuk pementasan SB 12 nantinya? Dan juga untuk SB-SB selanjutnya. Harapannya ya banyak ya. Harapannya bahwa bagi mahasiswa ini menjadi satu proses pembelajaran yang mendewasakan. Ya itu kemudian bagi audiens tentu saja ini menjadi semacam harapan untuk bahwa karya seni bukan hanya keindahan tapi juga ada banyak hal. Ya ada pesan-pesan moral, sosial, pendidikan, kemudian juga bagi pihak-pihak seperti sponsor ya, bahwa seni membuka ruang untuk melalui seni berbagai macam hal bisa disampaikan, termasuk pesan politik, apapun bisa disampaikan, termasuk pesan-pesan komersial. Ya, maka marilah dengan karya seni ini
menjadikan ruang kita bekerja sama, membangun peradaban. Oh, oke. Setuju sama Pak Sulis ya. Harapan kedepannya pasti untuk terbaiknya seluruh mahasiswa dan program studi. Bahkan kalau sudah tersaji pun tidak hanya program studi Pak ya, seuniversitas kita bawa nama ULM-nya. Nah, jadi tentu harapannya semoga yang ada dilakukan selama proses kreatif, proses penggarapan itulah yang menjadi bekal mereka ke depannya itu. Dan untuk tampilan SB12 nanti semoga sesuai dengan apa yang mereka usahakan itu. Oke deh, terima kasih Bapak dan Ibu dan tadi udah cerita tentang harapan juga, yang artinya percakapan kita udah mulai mau berakhir nih. Tapi sebelumnya boleh Bapak dan Ibu lihat ke sini dan mengajak para pendengar podcast kita buat nonton pementasan SB12 nanti. Silakan. Hai. Ya, 12 tahun Sentra Tasik berkarya. Jadi selama 12 tahun itulah kita menyajikan karya-karya besar, karya-karya bagus yang layak untuk ditonton. Jangan lewatkan. Rugi kalau nggak pernah nonton Sentra Tasik berkarya. Benar sekali. Kita saksikan nanti di bulan Februari dan tunggu saja informasi tiketingnya ya. Oh ya, biasanya tiket sudah habis sebelum pemesanan. Iya. Jadi kalau tidak cepat akan lewat dan rugi. Ini nggak ada jalur lewat belakang gitu ya Pak? Oke, dan juga sedikit tambahan informasi untuk pementasan nanti akan kita laksanakan di Gedung Pertunjukan Balai Rungsari Kalimantan, Taman Budaya Kalimantan Selatan di tanggal 9 dan 10 Februari 2023. Untuk tiketnya kalian boleh banget nanti langsung cek Instagramnya Sentra Tasik Berkarya 12. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Tapi boleh dong sharing sedikit gimana kesan dan pesannya datang ke podcast hari ini. Luar biasa. Untuk berkarya. Timnya keren nih. Oh, terima kasih banyak Ibu. Semoga ke depan podcastnya bisa apa ya? Jadi program tetap program tetap mengupas yang banyak yang lebih detail lagi tentang prodi kita khususnya. Iya benar. Go mana nih? Go internasional. Go internasional, amin. Mimpi yang besar ya. Iya betul. Oke deh, jadi berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ki Sulisna dan Ibu Sherlyn Nur Hikmah atas waktunya. Dan untuk para pendengar, kita akan kembali lagi minggu depan yang pastinya dengan bintang tamu yang lebih keren banget dan bahas hal yang lebih menarik lagi. Jadi aku Mael undur diri dan selamat siang semuanya.